Shalom, salam damai sejahtera dari Surabaya, Jawa Timur. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa semua dimanapun berada, kami melayani di Conference Jawa Kawasan Timur, di mana conference ini terdiri dari 3 provinsi yang sangat luas, yaitu Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam kesempatan yang indah ini, kami ingin menyampaikan bahwa tidaklah mudah menghadapi banyak tantangan di wilayah yang luas ini. Terutama ketika kita sama-sama menghadapi sebuah krisis yang sedang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini masih terasa imbasnya. COVID-19 menjadi satu krisis yang besar bagi kita, terutama di wilayah kami yaitu Provinsi Bali. Provinsi ini mayoritas umatnya atau penduduknya adalah bekerja dalam bidang pariwisata. Kita bisa membayangkan pada 2 tahun yang lalu, ya, ketika COVID ini melanda seluruh dunia, maka sektor pariwisata berhenti total. Pekerjaan berhenti, hotel-hotel tutup, toko-toko tidak beroperasi, sehingga umat-umat Tuhan di sana pun kehilangan pekerjaan, seperti penduduk Bali pada umumnya. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mereka bisa bertahan di masa-masa sulit itu. Bagaimana mereka bisa tetap hidup dengan penuh damai pada saat masa-masa sulit itu. Jawabannya adalah doa. Sangat sederhana, doa. Doa menjadi senjata andalan bagi umat Tuhan di Bali dan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Doa menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk menolong umat-umat Tuhan bertahan. Saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, kalau begitu, apa itu sebenarnya doa? Sehingga bisa memberikan satu kekuatan khusus, bisa menjadikan umat-umat Tuhan bertahan dalam krisis yang besar itu. Sederhananya, doa adalah berbicara kepada Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan kita percaya akan janjinya, itulah doa. Banyak orang mengatakan bahwa doa itu harus diucapkan dengan nada suara tertentu, atau harus diatur dengan sangat rapih kata-katanya, bahkan kalau bisa dipenuhi dengan terminologi teologia yang tinggi. Yang lain juga mengatakan bahwa doa adalah sesuatu yang harus dilakukan di satu tempat tertentu, atau harus dilakukan dengan postur tubuh atau gerakan tertentu. Kalau enggak akan didengar oleh Tuhan. Tetapi semua anggapan tadi adalah kurang tepat. Kenapa? Karena persyaratan doa bukan itu semua. Persyaratan doa yang didengar oleh Tuhan, persyaratan doa yang dijawab oleh Tuhan, ternyata adalah komunikasi yang benar, komunikasi yang tulus, komunikasi yang jujur, dengan kerendahan hati kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kita mengapa kita berdoa. Yang pertama adalah doa itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Mengapa hak istimewa? Mari kita bayangkan, kita ciptaan ini, manusia yang berdosa ini, mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Sang Pencipta, mencurahkan isi hati kepada Dia yang Maha Besar. Saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, kita diundang untuk berbicara dengan Dia yang menempatkan bintang-bintang di tempatnya. Mari kita bayangkan, luar biasa. Kita diundang untuk mencari nasihat
kepada Dia yang maha bijaksana. Bahkan kita diundang untuk ngobrol, menceritakan segala sesuatu kepada Dia yang maha kasih. Bukankah ini hak istimewa bagi kita? Masalahnya adalah kita mau berdoa atau tidak. Kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan atau tidak. Tuhan sudah memberikan hak istimewa. Kita mau atau tidak. Itu menjadi pergumulan kita masing-masing. Ingat, doa adalah percakapan. Artinya, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, yang penting di sini adalah hubungan. Kita sering mendengarkan seminar rumah tangga, bukan? Yang isinya, rumah tangga yang harmonis dapat dilihat dari komunikasi yang lancar antara suami dan istri, atau komunikasi antara orang tua dan anak-anak. Demikian juga ternyata berlaku juga dengan hubungan kita kepada Tuhan, hubungan dengan Bapa yang Maha Kasih. Percakapan yang benar, percakapan yang jujur, percakapan yang menyentuh hati adalah hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kalau begitu, kita bisa melihat apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya adalah apakah kita sering menggunakan waktu berbincang dengan Tuhan, berdoa, menggunakan waktu untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mengapa doa itu penting? Karena kita mengingat bahwa kita hidup di masa-masa yang sukar. Tentunya kalau kita mau merenungkan kehidupan kita dari waktu muda menjadi dewasa dan bahkan menjadi tua, perkembangan zaman dari zaman dahulu sampai sekarang, kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak semakin mudah, tetapi semakin sukar. Ya, itulah sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan sebagai berikut. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita melihat, kita merasakan semakin lama kita hidup, semakin banyak kesukaran yang kita hadapi. Tidak hanya itu, saudaraku sekalian, kuasa kejahatan pun selalu mencobai kita, selalu menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Bayangkan betapa sukarnya kehidupan di dunia ini. Sepanjang zaman selalu ada yang namanya krisis. Ya, krisis ekonomi berulang-ulang terjadi. Krisis dalam rumah tangga mungkin sedang terjadi di antara kita di rumah. Krisis kesehatan, banyak orang sakit. Krisis yang menghilangkan damai sejahtera. Itulah sebabnya kita perlu mencari pertolongan dari Tuhan, sumber damai sejahtera. Saudaraku sekalian, doa akan menjadi satu senjata. Doa akan menjadi satu kekuatan untuk tetap merasa damai. Karena di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku sekalian, yang ketiga, doa membuat perbedaan. Mari kita renungkan bahwa banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita karena doa. Penyakit banyak yang disembuhkan karena doa. Kekuatan ketika kita lemah menghadapi banyak ujian dapat diberikan oleh Tuhan karena doa. Hati kita yang keras, hati kita yang pendendam, hati kita yang suka marah, hati kita yang memiliki emosi yang gak stabil, dapat dilembutkan melalui doa. Jadi, bahkan kebutuhan sehari-hari pun dipenuhi Tuhan karena kita berdoa. Semua karena doa. Jadi, doa membuat perubahan. Perubahan yang baik tentunya. Itulah sebabnya
dalam Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22 mengatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Perhatikan ayat ini. Apa saja yang kamu minta. Tetapi tidak cukup minta ya. Ayat itu mengatakan dengan penuh kepercayaan. Ya, kamu akan menerimanya. Apakah ini berarti semua permintaan kita apapun itu akan dipenuhi oleh Tuhan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ayat itu memberikan satu pemahaman yang lebih dalam. Apa itu? Kita pasti menerima jawaban doa. Apapun permohonan kita, dengan penuh kepercayaan, pasti kita akan menerima jawabannya dari Tuhan. Nah, yang menjadi perenungan kita adalah jawaban doa itu tidak semua iya. Jawaban doa itu bisa tunggu, bisa juga tidak. Itu tergantung dari pemandangan Tuhan. Jawaban doa itu tergantung yang terbaik di mata Tuhan apa bagi kita. Saudaraku sekalian, mari kita pelajari secara singkat. Ya, jika Tuhan melihat bahwa apa yang kita doakan itu bukan yang terbaik menurut Tuhan, ya, membawa kebaikan bagi kita menurut kita, tetapi ternyata tidak terbaik menurut Tuhan, maka Tuhan menjawab, tidak. Jika Tuhan melihat waktunya belum tepat, kita menerima anugerah itu, kita menerima berkat itu, waktunya belum pas, belum waktu yang terbaik di mata Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kita itu dengan tunggu dulu. Ya. Dan selanjutnya, jika Tuhan melihat ini adalah saat terbaik untuk memberikan berkat bagi kita, untuk mengabulkan doa kita, maka Tuhan akan katakan ya terhadap doa kita. Saudaraku sekalian, semua doa kita pasti terjawab. Tetapi jawabannya tergantung kacamata Tuhan melihat apakah itu terbaik bagi kita atau Tuhan harus menunggu waktu untuk menjawab doa kita atau bahkan Tuhan akan menjawab tidak. Saudaraku sekalian, namun demikian Tuhan tidak asal-asalan menjawab. Saya jawab doanya dia tidak. Saya jawab doanya orang itu iya. Atau orang itu, tunggu dulu lah. Ternyata tidak sesederhana itu. Ya, saudaraku sekalian, ketika Tuhan menjawab iya, berarti Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap jawaban doa itu. Contohnya, ketika kita berdoa, memohon kesehatan, sembuh dari sakit, dan Tuhan katakan iya, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Setelah sembuh, harus hidup lebih baik. Setelah sembuh, harus menjaga makanan lebih baik. Setelah sembuh, harus merubah pola hidup dengan lebih baik. Itulah pertanggungjawaban kepada jawaban ya itu. Contohnya, kita tidak punya pekerjaan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengatakan, ya, Tuhan berikan pekerjaan. Ternyata ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Setelah mendapat pekerjaan, kita harus semakin setia beribadah kepada Tuhan. Setelah mendapat pekerjaan, kita harus semakin setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Setelah dijawab iya, mendapatkan pekerjaan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan menjawab tunggu, berarti Tuhan memiliki waktu yang terbaik, lebih baik daripada yang kita bayangkan. Tuhan memiliki cara yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Semuanya pasti untuk kebaikan kita. Dan bagaimana jika Tuhan menjawab tidak? Saudaraku sekalian,
when God says no, it is not rejection, but redirection. Apa maksudnya? Saudaraku sekalian, ketika Tuhan mengatakan tidak pada doa kita, bukan berarti kita ditolak, bukan kita tidak berkenan kepadanya, tetapi Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi umatnya. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan menjawab tidak, when God says no, it is not punishment, it is preparation. Ketika Tuhan menjawab tidak pada doa kita, itu bukan hukuman. Ternyata Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih sempurna untuk kebahagiaan, damai sejahtera, dan keselamatan bagi kita. Saudaraku sekalian, masing-masing kita memiliki tantangan. Masing-masing kita memiliki pergumulan. Tetapi malam ini kita diingatkan, kita perlu kuasa dari luar hidup kita, yaitu Tuhan. Kita perlu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kasih itu. Jadi, ketika doa kita hari ini belum dijawab iya, mungkin masih menunggu, atau bahkan Tuhan katakan tidak, ingat ayat ini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, Tuhan campur tangan. Apapun jawaban doa, Tuhan campur tangan. Tujuannya adalah membuat kita damai sejahtera, memberikan damainya, damai yang tidak dapat dibayangkan. Doa membuat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan bersama dengan kita, damai sejahtera. Jadi, kalau begitu, doa begitu sederhana, doa begitu mudah, mengapa kita tidak menggunakan waktu untuk berdoa? Kiranya Tuhan memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Gunakan waktu untuk berdoa. Amin.